Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras ibu-ibu aja yang menjawab. Sebelah kanan sedikit. Yang sebelah kiri kurang terdengar suaranya, Pak. Saya ulangi lagi. Kalau saya audiens tak semangat, saya tak semangat nanti jadinya. Jadi saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'ani tanzil ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, jamaah sekalian, sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya? Ayah bunda sehat? Betul sehat nih, Bu. Saya merasakan Bapak Ibu bukan sehat tetapi segar dan bugar gitu ya. Wajahnya bersinar-sinar, entah karena lampu, entah memang wajahnya yang putih gitu kan. Tapi insya Allah memang wajahnya mungkin bersinar gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, atas keimanan yang Allah berikan kepada kita. Karena daripada firman Allah Subhanahu wa taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang datang ke masjid itu orang yang beriman. Insyaallah kami merasakan bahwasanya semua kita yang hadir adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan keimanan tersebut adalah satu nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, nikmat kesempatan dan nikmat sehat ya, kesempatan dan sehat, nikmat yang makbunun kata Rasulullah SAW, yang manusia melupakannya. Betapa banyak orang-orang yang bugar, yang sehat, kuat tubuhnya, tapi tak mampu melangkahkan kaki masjid gara-gara ada kesempatan tidak dia punyai, atau mungkin keimanan telah Allah cabut dalam hatinya. Betapa banyak juga ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang kuat imannya, ingin melangkahkan kaki ke masjid, tetapi Allah angkat satu nikmat di dalam dirinya, di dalam hatinya, yaitu di dalam kehidupannya, yaitu nikmat sehat ataupun waktu luang. Ada orang yang terbujur, ada orang yang kemudian tangannya diinfus, ada yang kakinya sedang patah, ada yang tangannya patah, yang menghambat seluruh proses daripada dia melakukan amal ibadah. Kami menghormati semua yang hadir dan mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih pertama kali kami ucapkan kepada GSSB, betul Pak? Gerakan Salat Subuh Berjamaah. Gerakan Salat Subuh Berjamaah. Ada beberapa orang mungkin alim ulama, ustadz, ustadzah, asatidz dan asatidzah sekalian, kami mohon menyampaikan daripada ceramah pada subuh kali ini. Apabila ada kesalahan, semoga Allah ampuni. Apabila ada kesalahan yang mungkin menyakiti hati, semoga Bapak Ibu bisa mengampuninya pula. Baik, waktu subuh gitu ya. Waktu subuh, pada subuh kali ini kita mungkin memberikan nasihat tentang takwa agar kemudian menjadikan persatuan umat Islam itu lebih kuat lagi. Namun perlu diperhatikan waktu subuh, yang uniknya dari gerakan GSSB ini menghidupkan daripada mata hati keimanan daripada kaum muslimin. Kenapa? Di situ pernah kami dapatkan satu riwayat Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya waktu subuh itu udaranya segar. Kira-kira kenapa Pak udaranya segar? Kira-kira kenapa?
Karena yang hadir di subuh hari, yang pergi ke masjid, yang melangkahkan kaki ke masjid, yang memakmurkan masjid, yang sholat di masjid di waktu subuh itu orang-orang beriman. Orang munafik belum keluar, sehingga udara dari nafas orang munafik itu tidak mencemari lingkungan di sekitar kaum mukminin. Takbir. Itu tidak mencemari. Saya kaget itu membaca itu. Jadi bahwasanya kenapa udara di subuh hari itu segar? Karena yang memakmurkan, yang hadir, yang hidup, yang bangun di subuh hari adalah orang-orang yang beriman. Dan di dua waktu di masa Rasulullah SAW tidak hadir orang-orang munafik di dua waktu, yaitu waktu Isya biasanya ya, sama waktu subuh. Kenapa? Di Masjid Nabawi dulu gelap. Di malam hari belum ada lampu sebagaimana di masjid ini, di Masjid Al-Mubarakah ini ada lampu. Tak seperti ini. Sehingga kalau mereka tak hadir, tak ada sahabat Rasulullah tak tahu mana yang tidak hadir. Kesempatan itu diambil orang-orang munafik, sehingga mereka tidak merasa bersalah, merasa tidak dicari ketika mereka tidak ada. Oleh karena itu subuh kali ini nampaknya ramai kali ini ya. Tak pakai protokol lagi ya, tak apa-apa ya Pak. Tak pakai jarak gitu. Insyaallah aman semuanya. Cukup berjarak ya. Kemudian pakai masker, insya Allah karena keimanan yang kuat imun naik, semoga ya, amin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kenapa kiranya takwa gitu? Setiap khatib naik mimbar ke masjid takwa, takwa, takwa. Kenapa kiranya kita diminta untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kita berbekal takwa? Bukan mobil mewah Pak, bukan jabatan yang tinggi Pak, bukan kedudukan yang tinggi di masyarakat, di pemerintahan, tidak. Allah suruh kita hidup ini untuk bertakwa. Allah suruh kita untuk hidup ini untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa di hadapan Allah dan Rasulullah SAW adalah standar daripada kemuliaan. Kenapa? Karena kalau seandainya standar kemuliaan itu Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki jabatan, kasihan orang-orang sipil, tidak pernah dia dianggap mulia di hadapan Allah. Betul? Betul apa tidak? Betul apa benar? Sama ya. Oleh karena itu standar ketakwaan sekali lagi standar kemuliaan berada pada ketakwaan. Rasa takut seorang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kemudian pada jabatan. Dan kalau seandainya bahwasanya kemuliaan itu dipandang oleh Allah, dipandang oleh Rasulullah, daripada kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, kasihan orang-orang miskin, orang-orang yang papa, orang-orang yang sederhana, tak pernah dipandang mulia. Betul? Tak pernah dipandang mulia. Lebih daripada itu, kalau seandainya standar kemuliaan itu hanya sebatas pada wajah yang ganteng, dari wajah yang cantik, maka orang-orang yang tidak ganteng, yang tidak cantik tak pernah mendapatkan kemuliaan. Gitu. Kami tak mengatakan wajah yang buruk atau jelek ya Bu, yang tidak ganteng sama yang tidak cantik. Karena semua yang Allah ciptakan insya Allah semuanya bagus gitu. Betul Bu? Betul. Baik, oleh karena itu kenapa kemudian diminta kita untuk bertakwa karena itu semuanya. Dan apa daripada buah ketakwaan seorang hamba kepada Allah, buah ketakwaan seorang hamba kepada Rasulullah SAW, kepada Allah, rasa takut itu. Kalau seorang muslim takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya seorang muslim itu dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai umat terbaik. Sebagai umat terbaik. Kenapa mereka disebut dengan umat terbaik? Salah satu ciri orang bertakwa yang disebut sebagai umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kemudian melarang daripada hal-hal yang mungkar, hal-hal yang kemaksiatan nilainya. Kalau seorang ibu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka takkan mungkin mudah menampakkan aurat, tidak mungkin mudah menampakkan dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada laki-laki yang bukan mahram. Kalau seorang ayah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan mungkin membiarkan anak dan istrinya terbiarkan tanpa mampu membaca Al-Quran dengan benar, tanpa mampu kemudian mengajarkan sholat dengan benar,
Kalau seorang anak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan mungkin mampu dia mengatakan atau membentak seorang orang tua. Setiap dia yang dikandung badan 9 bulan, setiap dia yang disusui selama 2 tahun, tidak akan mungkin mampu dia mengatakan bentakan kepada orang tuanya. Karena Allah mengatakan wala taqul lahuma uff. Jangan katakan kepada orang tua uff. Dalam bahasa Indonesianya wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Akan tetapi katakan kepada mereka perkataan yang baik. Maka ciri-cirinya adalah mengatakan sesuatu yang baik, melakukan amar ma'ruf dalam hal ketakwaan tersebut. Kalau seorang pedagang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini nampaknya banyak pedagang, Pak. Betul, Pak? Kalau banyak pedagang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan mungkin mudah dia menakar timbangan, dikurangi timbangan, atau berbuat tipu daya, berbuat tipu-tipu dalam jual beli. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan man ghasyana falaysa minna. Yang dia mendustai, yang berbuat tipu-tipu dalam timbangan bukan dari kami, kata Rasulullah SAW. Maka ketakwaan adalah sebagai simbol kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yuhibbul muttaqin, Allah yuhibbul muhsinin. Salah satu sifat dari Allah, Allah mempunyai sifat, Allah mempunyai asma. Dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala mencintai. Sifat Allah itu mencintai. Siapa yang dicintai? Siapa yang berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Muttaqin, muhsinin. Mereka yang bertakwa, mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pejabat daerah, kalau pemimpin suatu negeri takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin berbuat yang semena-mena terhadap rakyatnya. Tidak akan mungkin membiarkan agama ini tenggelam karena peraturan, undang-undang yang mempersulit setiap rakyat yang hidup di negaranya. Tidak akan mungkin kalau sekali lagi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang dikeluarkan adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula yang hilang pada hari ini orang-orang di luar sana di dalam hatinya, sehingga betapa banyak orang-orang mudah menandatangani sesuatu yang bukan miliknya, mendapatkan harta yang haram, memakan sesuatu yang buruk, memukul orang yang tidak berhak mendapatkan pukulan, menyiksa orang-orang yang tidak berhak mendapatkan siksaan. Kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani setiap daripada hadis yang Rasulullah SAW sebutkan, mereka yang qadhafa hadza, daraba hadza wa akala mal hadza, yang disebut suatu ketika para sahabat pernah bertanya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, man muflis? Siapa orang-orang yang bangkrut? Siapa orang-orang yang bangkrut, Pak? Bu, orang-orang yang bangkrut siapa kira-kira? Jawab saja. Apa orang-orang yang bangkrut? Ada yang bisa jawab? Kalau tak tahu bilang Allahu a'lam gitu ya. Siapa orang-orang yang bangkrut, Pak? Orang yang tak punya duit. Betul, Pak? Betul. Orang tak punya duit. Itu dalam pikiran para sahabat saat itu seperti itu pula. Orang tak punya duit ya Rasulullah, itu bangkrut dia. Atau orang dia punya perusahaan bangkrut, tenggelam, kolaps daripada semua apa yang dia usahakan. Itu yang dikatakan para sahabat, man la dirham lahu la dinar ya Rasulullah. Mereka yang tak punya dinar, tak punya dirham, tak punya harta, itu orang yang bangkrut. Tetapi kata Rasulullah SAW, al-muflis min ummati, orang yang rugi, orang yang bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya di kalangan umatku, orang yang daraba hadza, dia memukul seseorang tanpa haknya, qadhafa hadza, menuduh kaum mukminat telah berbuat zina padahal tidak ada buktinya, wa akala mal hadza, orang yang kemudian memakan harta yang bukan miliknya, maka semuanya fayati yauman qiyamah bisiyami wassalah, dia datang di hari kiamat dengan semua pahala salatnya, semua pahala puasanya, tetapi dia telah berbuat yang semena-mena terhadap kehidupannya. Maka wa akhadha min hasanatihi wa hasanatihi wa yu'ta ila, maka diberikan kepada orang yang telah dipukulnya, yang telah dimakan hartanya, yang telah dibuat semena-mena, yang telah dizalimi oleh orang tersebut.
fa in faniyat qabla ayyuqdama alaih, sampai habis kebaikan orang yang berbuat zalim ini kepada orang yang dizalimi, habis nih kasih. Tuh. 2 sampai jutaan miliaran daripada kebaikan dia, dari pahala salat, dari pahala puasa, tetapi di dalam kehidupannya berbuat zalim kepada orang-orang di sekitarnya, maka diambilkan sampai belum habis nih hutang daripada kezalimannya. Belum habis nih hutang kezalimannya, fa ukhidat, maka diambil sayyi'atuh, diambil keburukannya, dari keburukannya ini diambil, fayulqa ilan nar, maka diberikan kepada yang zalimi, habis semua pahala kebaikan, maka dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau pemerintah, kalau mereka yang mempunyai wewenang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti memudahkan setiap urusan daripada hamba-hamba yang berada di bawah naungannya, orang-orang muslim yang berada di bawah naungannya. Itu yang hilang hari ini, Pak. Itu yang hilang hari ini. Lebih daripada itu, ada satu kalimat pula yang itu, kenapa takwa ini tidak muncul? Kenapa rasa takwa itu tidak muncul? Sesuatu yang hilang dari ketakwaan, ada yang hilang dalam ketakwaan tersebut. Takwa itu hilang, tetapi ada yang hilang di dalam rasa ketakwaan tersebut. Apa kira-kira? Nah, di situ para ulama menyebutkan ada beberapa hal yang menjadikan kenapa si fulan tidak takut kepada Allah, kenapa si fulana tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hilang dari dirinya adalah keimanan. Dan itu pula yang sering Allah sandingkan di dalam Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Selalu disandingkan beberapa kalimat di dalam Al-Quran, ayat-ayat tentang walau anna, kalau seandainya penduduk di suatu negeri, kata Allah, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan dia bertakwa, takut kepada Allah. Jadi yang didahulukan iman dulu, Pak. Rasa ketakwaan pasti muncul. Iman dulu pasti rasa ketakwaan muncul. Amanu wattaqau. Maka Allah bukakan, la fatahna alaihim, Allah bukakan keberkahan, barakatim minas sama'i wal ard, bukakan dari pintu langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi saat ini kata Allah, kadzabu, yang banyak mereka perbuat dusta. Ada ayat didustai, ada perintah salat didustai, ada perintah zakat didustai, ada perintah haji tutup telinga, dan banyak hal-hal yang lainnya. Fa akhadnahu akhdha wabila. Maka jangan salahkan orang-orang di sekitar. Jangan salahkan orang-orang yang hanya melakukan politik yang busuk di negeri ini. Tetapi salahkan setiap diri. Kenapa kemudian banyak musibah, pandemi tak kurang-kurang juga saat ini. Fa akhadnahu akhdha wabila, karena diambil kata Allah dengan siksaan yang amat besar dan siksaan yang amat pedih karena tak beriman tadi. Tak beriman. Kalau setiap penduduk itu, kata Allah, setiap penduduk, bukan hanya umaranya saja, bukan hanya pemerintahnya saja. Kalau lebih lagi, kalau seorang ustadz, seorang ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin mudah mengeluarkan satu fatwa, mengeluarkan satu kalimat yang itu menyusahkan daripada rakyat yang dia pimpin dalam fatwanya. Dan banyak hal-hal yang lain. Yang hilang adalah rasa keimanan. Dan lebih dari yang hilang tersebut adalah iman kepada sesuatu yang tak tampak. Sesuatu yang ada tapi tak tampak, Pak. Saya tanya, surga ada, Bu? Ada, Pak? Di mana letaknya? Betul ada? Sudah ada belum? Sudah. Allah sudah ciptakan sekarang surga. Iman kepada sesuatu yang gaib yang itu hilang saat ini. Sesuatu yang itu akan dihisap lebih daripada kehidupan 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Lebih daripada kehidupan itu. Ada sesuatu yang gaib yang itu maha besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah ada, berarti kita sepakat. Neraka sudah ada apa belum? Betul sudah ada. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri kenapa neraka itu sudah ada disebutkan oleh Rasulullah, ada dalam kitab Umdatul Ahkam tentang sholat zuhur. Boleh diakhirkan sedikit, maksudnya ditunggu sampai matahari tergelincir agak jauh sedikit. Di pondok-pondok pesantren apalagi yang banyak santrinya, biasanya diakhirkan lebih banyak. Kenapa? Panasnya zuhur, kata Rasulullah, min faihi jahannam, dari panasnya api neraka yang setiap waktu istiwa itu dipanaskan, digelegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Setiap tengah hari itu, Pak, kalau panas itu bukan hanya dari matahari.
Ini hadisnya sahih dalam kitab Umdatul Ahkam. Betul Ustaz Fakhri? Betul ya? Masya Allah ya. Ustaz Fakhri ini dia satu angkatan sama saya ketika dia dulu. Beliau masih melanjutkan, saya pulang duluan gitu. Jadi di situ dari panasnya tengah hari bukan hanya dari matahari saja, tetapi dari hembusan api neraka jahanam digelegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dia takut kepada Allah, pasti yang dia bayangkan tentang dosa, tentang pahala, tentang neraka, tentang surga. Ada malaikat di kanan, ada malaikat di kiri. Oleh karena itu, buah daripada mereka yang iman kepada yang gaib, para ulama menyatakan ada beberapa hal dalam kitab Tauhid disebutkan. Pertama, ikhlasnya makin besar, Pak. Ikhlasnya makin besar. Datang ke kajian subuh, yang dia tuntut bukan dianggap sebagai seorang yang alim, bukan agar dijuluki sebagai seorang yang soleh. Bapak tuh soleh betul ya, setiap segerakan subuh pasti ada, Masya Allah. Bukan itu yang dia inginkan, kecil. Sebagaimana seorang juga ketika dia menuntut ilmu kecil, kalau yang diharapkan hanya pujian dari seorang guru, yang diharapkan hanya pujian dari orang-orang yang mengenal dia sebagai seorang murid. Kecil kalau seorang murid dia belajar di suatu universitas ataupun di suatu tempat, di SD, di SMP, di SMA, kalau hanya ingin mendapatkan ijazah, terlalu kecil. Kecil seorang hamba menghindarkan tanda tangannya untuk mendapatkan sesuatu yang bukan hak miliknya, itu terlalu kecil kalau dia hanya untuk tidak makan harta yang haram. Lebih daripada itu, ada sesuatu yang maha besar yang Allah siapkan bagi seorang umat manusia. Bagi manusia, makin ikhlas dia beribadah. Bukan hal seperti itu yang dia cari, tetapi wajah Allah Subhanahu wa taala yang dia cari. Datang ke masjid yang dia cari apa? Salat, hanya untuk salat. Maka di situ ada satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ittaqur riya was-sarair, hindari rasa riya atau ujub, bima makna was-sarair. Kami cari apa terjemahan sarair? Sarair itu adalah orang yang berdiri sholat, kalau nampak orang lain melihat dirinya, diperbagus sholatnya, khusyuk betul. Saya ingat dulu di Al-Mu'min, diceritakan guru saya dari Al-Mu'min, Nguruki, yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, itu pernah ada cerita Ustadz yang biasa mengingatkan santri-santri kalau dalam sholat itu, dia sholatnya begini dah. Jadi nampak khusyuk betul. Itu ustadz itu tak suka kalau melihat santri saking seperti itunya. Itu karena santri yang lain banyak juga melihat dirinya seperti itu. Akhirnya nampak gitu. Tuh kau yang betul tuh, kalau sholat jangan seperti itu gitu. Ini lagi sholat diingatkan seperti itu. Karena dari hadis tersebut memang ternyata ada ittaqu riya was sarair, hindari ada sarair, memperbaiki sholat, memperbagus, memperhias, mempercantik sholatnya, sedangkan dia dilihat. Dilihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin ikhlas. Yang kedua, makin teguh dia dalam berjuang, makin teguh menjalankan ibadah, makin teguh dia menjalankan ibadah. Tak takut apapun rintangan yang menghadang. Sebagaimana istri Fir'aun, Asiyah radhiyallahu anha, tahu Pak? Istri Fir'aun betul namanya Asiyah? Ya, betul? Tahu. Namanya tahu. Kenal orangnya? Belum kenal gitu ya. Berarti ya baik. Asia. Nah, saya dulu kemarin itu di Indragiri Hulu di satu perusahaan selama bulan Ramadan, dia punya anak. Nama kecilnya Asia tapi diganti. Kenapa diganti, Bu? Saya tak mau dia jadi istri penjahat katanya. Astagfirullah. Padahal kan Asia itu nama bagus, Pak. Nama orang soleh itu. Bahkan disandingkan dengan nama-nama yang lainnya, Maryam dan yang sebagainya. Orang soleh itu. Tapi saya tak mau gitu kan. Dia istrinya Fir'aun gitu. Nah kenapa gitu? Atau saya takut nanti dia dapat suami seperti Fir'aun kejahatannya katanya. Orang yang dia merasa imannya di dalam hatinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lahir wanita-wanita sebagaimana Asiyah tersebut. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Allah berikan contoh dalam kehidupan daripada Firaun itu, ternyata ada seorang yang sangat soleh, sangat takut kepada Allah, yaitu istrinya sendiri adalah Asiyah. Imra'ata Fir'aun qalat rabbi ibnili. Ketika di saat itu sudah akan dilepaskan anak panah yang menuju ke dada daripada Asiyah, istri Fir'aun tersebut radhiyallahu anha, saat itu dia berdoa,
Ada rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang surga, ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang neraka. Rabbi bibnili, Rabbi tolong bangunkan, tolong buatkan indaka baitan fil jannah, di sisimu, yaitu bangunan rumah istana di surgamu. Setelah melesat tersebut, anak panah diceritakan dalam riwayat sebelum menembus dari dada Asiyah radhiyallahu anha, maka di situ Allah bukakan pandangannya terhadap surga yang telah Allah siapkan. Masya Allah. Takbir. Allah siapkan bagi dirinya, akan teguh pendiriannya. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika semuanya Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang cerdas, Pak, orang yang cerdik dia, orang yang luar biasa, mampu membolak-balikkan logika. Nabi Ibrahim alaihissalam semenjak kecil dia sudah hebat. Sebelum dia dikenalkan menjadi diperkenalkan oleh Allah bahwa kamu adalah seorang nabi, bahwa kamu adalah seorang rasul, sebelum daripada itu sudah dia berpikir ketika melihat bulan, apakah ini Tuhanku? Kemudian bulan tersebut menyingkir, la uhibbul afilin, aku tidak suka sesuatu yang tenggelam. Masa Tuhan kadang muncul kadang tenggelam? Dilihatnya matahari, hadza akbar, ini lebih besar matahari ini, kayaknya ini Rabbi, ini Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Ternyata tidak. Sampai dewasa dia berpikir macam mana menghancurkan berhala-berhala ini. Semua berhala dihancurkan dengan kapak yang dia miliki, digantung daripada tali kapak tersebut di leher berhala yang paling besar. Datang orang-orang musyrik kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, apakah kamu yang berbuat seperti ini? Tidak, tanya yang besar nih, gitu. Tanya yang besar ini, gitu. Kalau dia adalah yang tikun, orang-orang yang mengucapkan satu kalimat. Kalau seandainya betul berhala ini Tuhanmu mampu mengatakan satu kalimat, maka tanya dia, katanya. Mereka tak mampu. Dan kalau orang sudah kalap, Pak, apa yang digunakan? Kekuatan. Orang sudah kalah dalam debat, kalah dalam kajian ilmiah, kalah dalam fatwa-fatwa yang benar, apa yang dilakukan? Kekuatan. Itu yang dilakukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, oleh saat itu Namrud yang berkuasa, disiapkan kayu bakar. Nabi Ibrahim diletakkan di manjanik, dilemparkan ke kayu bakar tersebut. Ketika dia akan dilemparkan, datang daripada malaikat Jibril alaihissalam menawarkan daripada bantuan. Aku tidak meminta bantuan kepadamu, akan tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang langsung mengatakan, kuni ya nar, wahai api, jadilah kamu yang bardan. Tetapi Allah tidak menjadikan kalimat tersebut adalah kalimat yang titik bardan, bukan hanya menjadi dingin saja, karena kalau dingin pasti Nabi Ibrahim beku. Bardan wassalama, menjadi api yang dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Jadi api pun tak mampu membakar jasad daripada tubuh daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, selamat dari kobaran api tersebut. Yang sudah disiapkan di satu lembah daripada tempat yang tinggi, dilemparkan Nabi Ibrahim. Ternyata tak menjadikan tubuhnya hancur, terbakar, hangus, karena ada rasa ketakwaan dari keimanan yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih lagi daripada pendiri-pendiri negara ini dulu, bagaimana sifat teguh mereka memegang kebenaran di hadapan Allah karena rasa ketakwaan yang amat besar bahwasanya negara ini harus dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, oleh sistem yang berlaku yang baik. Maka saat itu di Dewan Konstituante, saya mendapatkan satu buku yang amat menarik. Saya dapatkan di tempat lapak-lapak yang lama di Solo. Ada buku yang dikarang oleh Muhammad Nasir, namanya Islam Menjadi Dasar Negara. Islam Menjadi Dasar Negara. Diceritakan bagaimana di situ perdebatan yang sangat sengit di Dewan Konstituante 1954, 1957, 1959. Yang saat itu yang menjadikan kalimat bahwasanya Islam menjalankan kewajibannya, syariat Islam, umat Islam menjalankan syariatnya, itu dihapuskan. Maka saat itu Soekarno meminta kepada Muhammad Hatta membujuk daripada Ki Kasman Singodimedjo yang terliput dalam BPUPKI 9 panitia pembentukan Pancasila. Diminta oleh Ki Kasman Singodimedjo dengan bahasa halus, dia mengatakan kepada satu-satunya orang yang tidak mau sila pertama diganti saat itu, yaitu Ki Bagus Hadikusuma, pemimpin pertama Muhammadiyah, PP Muhammadiyah. Dibujuklah dengan bahasa Jawa yang halus, kita sudah tua, apa salahnya kita memperbolehkan. Akhirnya dengan percakapan yang agak lama, apa yang dikatakan Ki Kasman Singodimedjo, oke, aku akan mengizinkan mufakat diganti, tetapi dengan ketuhanan yang Maha Esa, katanya.
ketuhanan yang Maha Esa. Dijanjikan dia bahwasanya suatu saat Islam pasti menjadi sistem yang baik di negara kita Indonesia. Islam akan dimudahkan, umat Islam akan dimudahkan. Sudah dijanjikan masuk ke dalam konstitusi. Tetapi di dalam Dewan Konstituante yang 1957 tersebut masih diperdebatkan. Sampai saat itu hadir Muhammad Nasir dan hadir Ki Kasman Singodimedjo berteriak sampai meninggal dunia Ki Kasman Singodimedjo. Dulu kalian menjanjikan bahwasanya negara ini akan dipimpin oleh syariat Islam, dipimpin oleh sistem yang baik, dimudahkan setiap jalan umat Islam, tetapi kalian mendustai. Harus berkata apa aku saat ini, kata Ki Kasman Singodimedjo. Sampai di saat akhir hayatnya, setiap mengingat dia bahwasanya dia adalah orang yang membujuk daripada Ki Bagus Hadikusumo, maka dia menangis karena sila pertama tersebut atas bujukannya telah terganti. Tapi dia telah bertaubat di hadapan Allah. Kuat memegang teguh dari pendiri-pendiri. Sudah kuat dari dulu. Sebelum lagi kemudian bahwasanya saat ini ada framing Pak, ada bingkai dalam pikiran kaum muslimin bahwasanya negara ini diciptakan oleh Soekarno. Indonesia diciptakan oleh Soekarno. Maka buat tagar sebanyak-banyaknya NKRI bukan milik orang-orang Soekarno. Tidak. Sebelum daripada itu ada SDI, Syarikat Dagang Islam, yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto, guru daripada Buya Hamka. Saya suka membaca sejarah karena saya mengerti tentang makanya saya mengerti tentang itu. Membaca buku-buku Buya Hamka, membaca tafsir daripada Al-Azhar Buya Hamka. Diceritakan bagaimana rasa keimanan tersebut telah ada di pendiri-pendiri orang Indonesia. Orang awak kata dia bilang. Orang awak dulu Pak. Buya Hamka lebih lagi dia. Ketika dia mengeluarkan fatwa bahwasanya haram bagi kaum muslimin mengucapkan Natal, selamat Natal bagi orang-orang non-muslim, dan itu adalah toleransi yang dijunjung oleh Islam. Kalau seandainya ada doa berantai, ini doa umat Islam yang lain, kemudian ada umat yang lain berdoa di dalam satu ruangan, itu justru kata Buya Hamka bukan toleransi yang terbaik. Kalau ada satu tempat dia berdoa dalam agama yang berbeda, itu bukan doa yang terbaik, karena itu hipokrit yang paling tinggi. Dia benci terhadap agama tersebut, tapi dia mengizinkan daripada agama tersebut untuk berdoa bersama-sama. Takbir. Sehingga di saat itu ditawarkan kepada Buya Hamka, kamu tarik fatwa tersebut atau kamu mengundurkan diri dari Ketua MUI pertama Indonesia, Buya Hamka. Jadi Majelis Ulama Indonesia tersebut ketuanya pertama Buya Hamka. Diceritakan dalam buku Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka, anak bungsu daripada Irfan Hamka. Maka Buya Hamka mengatakan, saya mundur dari jawaban Ketua MUI, tapi jangan dicabut fatwa tersebut. Takbir. Tak diizinkannya. Begitu orang yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lahir orang-orang yang takut kepada Allah. Dan kemudian kami sampaikan sebelum terakhir kali, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal ciri-ciri orang-orang yang bertakwa dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Kenapa kita sibuk mengumpulkan daripada infak kaum muslimin? Kenapa kita kemudian meramaikan masjid? Kenapa kita buat gerakan sholat subuh berjamaah? Kenapa kira-kira? Ada dua sifat dari kaum mukminin yang itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna natma'u ayyaghfir lana rabbuna khatayana ankunna awwalul mu'minin. Inna natma', ada sifat tersebut adalah sifat tamak. Sifat tamak terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain, Pak. Tak ada yang lain, Pak. Tak ada. Jadi sholatnya kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan hartanya kita agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya ayah bunda saat ini bermajelis ini, menuntut ilmu ini, itu karena ingin diampuni dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang lain. Maka sifat yang dimiliki oleh kaum muslimin tamak terhadap ampunan. Yang kedua, inna natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Ingin dijadikan sebagai seorang tamak, ingin dijadikan sebagai seorang yang soleh, tak ada yang lain. Bersama orang-orang yang soleh kita akan diselamatkan, Pak. Ada di situ syafaat, pembahasan tentang akidah, ada tentang syafaat. Yang enaknya bagi orang-orang yang terus hadir di masjid, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang yang berzikir, duduk bersama orang-orang yang sholat. Yang enaknya nanti dalam hal syafaat orang-orang yang soleh itu ketika mendengar si fulan, gitu kan,
Kalau Rasfi Rahmadani suatu saat, na'udzubillah min dzalik, ternyata masuk ke dalam neraka, di situ ternyata pernah ada, saya kenal ada Haji Joni misalnya gitu, ada haji yang lain, ada ustaz-ustaz di sini mengenal, itu ustaz itu pernah dulu mengajarkan kajian, kenapa dia masuk neraka? Ya Rabb, kami tidak terima, tolong angkat dia dari neraka. Begitu ada syafaat. Takbir. Maka walaupun ngantuk di subuh hari, Pak, walaupun ngantuk, walaupun kemudian sampai terlelap angguk-angguk sedikit atau sampai menetes terbuat pulau gitu ya. Gitu. Ngencas itu bahasa kerennya. Sampai ngencas itu. Walaupun seperti itu, Allah tetap mencatat kita sebagai orang yang bermajelis, sebagai seorang yang memperkuat ukhuwah. Maka jangan kemudian runtuhkan daripada keteguhan ini. Pegang kuat. Kedua sifat tersebut, tamak terhadap ampunan, tamak terhadap daripada ingin dimasukkan sebagai seorang yang soleh. Orang yang soleh, Pak. Orang yang soleh itu enak. Dan bumi ini hanya diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Orang yang soleh kalau suatu saat tak mampu dia menyanding daripada kehidupan para nabi, akan tetapi dia cinta kepada para nabi, maka Allah bersamakan dia kepada para nabi, bersamakan dia kepada para ulama, bersamakan dia di surga kelak kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abu Hurairah dia salat di sebelah kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah imam, dia selalu salat. Abu Hurairah atau nama aslinya Abdurrahman bin Sakhrin, dijuluki Abu Hurairah karena suatu saat dia membawa kucing dalam kajian, melompat kucing tersebut. Antah Abu Hurairah, kamu adalah bapaknya kucing, kata Rasulullah SAW. Itu julukannya Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, lebih dari 5.000 hadis yang langsung daripada kehidupan Nabi. Di sisa-sisa kehidupannya itu salat di sebelah kanan. Suatu ketika Rasulullah punya satu sifat, kalau selesai sholat membalik kanan, melihat jamaahnya berzikir, ditanya satu persatu, sampai kepada pandangan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Abu Hurairah, kenapa kamu kok matamu cekung, kurus tubuhmu, nampak lesu, kurang tidur, kenapa? Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ajak aku berjihad, maka akan aku jalankan jihad tersebut, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akan tetapi ya Rasulullah, setiap malam aku ingin tidur, aku rindu ingin berjumpa denganmu di saat subuh hari. Setiap subuh hari menjelang aku ingin berjumpa, rindu ingin berjumpa di malam hari bersamamu ya Rasulullah SAW. Dan setiap makanan yang aku ingin suapkan di mulutku, aku teringat, apakah engkau masih makan ya Rasulullah SAW, katanya. Maka aku ingin berjumpakan di surga kelak bersamamu ya Rasulullah SAW. Maka kalimat tersebut bukan Rasulullah SAW yang menjawab, akan tetapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang menjawab. Dan ini kalimat tersebut, ayat tersebut adalah tafsiran dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca tafsir Quranul Azim karangan Ibnu Katsir rahimahullah. Diceritakan di situ bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bagaimana beliau rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Yang menjawab bukan Rasul, yang menjawab langsung Allah. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang dia takwa kepada Allah, war rasulah, dan kepada Rasulullah SAW, faulaika, mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi. Wasiddiqin, orang-orang yang jujur benar menjalankan agamanya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, baik syahid di dunia ataupun syahid di akhirat. Syahid gara-gara dia tertimpa bangunan karena sakit perut yang amat sangat, kemudian meninggal karena tenggelam, ataupun syahid karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, dan bersama orang-orang yang soleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu langsung dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang itu. Maka insya Allah suatu saat, Pak, Bu, mungkin ada yang ditanya, Bu, Ibu di mana surganya? Saya di samping Ustadz Fulan, saya di samping Ustazah Fulan, Masya Allah, orang-orang baik di surga. Tetapi mungkin ada di antara kita yang dia amat cinta kepada Rasulullah, ketika ditanya, Bapak di mana surganya? Saya di samping Ustadz A. Depan saya itu ada kemarin seorang Habib ini seorang Ustadz ini. Di sebelah kanan agak jauh sedikit itu adalah surganya Rasulullah SAW. Masya Allah. Mungkin ada orang yang akan bertetangga dengan Rasul, Pak. Ada yang bertetangga. Dan itu semuanya karena rasa cinta. Rasa iman menumbuhkan takwa dan menumbuhkan cinta. Begitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cinta kepada Rasulullah SAW, ingin diperjumpakan, Pak.
Rasulullah SAW, kalau saya cerita tentang Rasulullah itu amat panjang, Pak. Kami pernah roadshow beberapa safari dakwah di bulan Rajab. Itu beberapa tempat 1 minggu penuh setiap hari. Yang saya sampaikan hanya tentang Rasulullah SAW berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tentang Rasulullah SAW saja. Dan itu berbeda-beda. Sholat itu Pak, Rasulullah SAW sampai retak-retak kakinya. Sampai retak-retak kakinya. Ketika ditanyakan kenapa seperti ini ya Rasulullah, alam takun ma'suman, alam takun ma'bun, bukankah engkau telah dijamin untuk masuk ke dalam surga ya Rasulullah, kata Bunda Aisyah. Alam takun ma'suman, bukankah engkau telah dijamin bahwasanya dosa yang telah berlalu ataupun yang akan datang engkau dijaga ya Rasulullah. Rasulullah bukan menjawab aku ingin dapat pahala banyak, aku ingin ini, tidak. Yang apa yang dikatakan Rasulullah, afal akun abdan syakura, tidak boleh aku menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu Pak, banyak dia melakukan sholat. Imam Ahmad bin Hanbal melakukan sholat 300 rakaat selain daripada sholat-sholat yang wajib, 300 rakaat, sampai kemudian ada fitnah khalqul Quran. Orang-orang semuanya mengatakan bahwasanya Al-Quran dari fitnah penguasa saat itu Al-Ma'mun billah sampai Mu'tasim billah, Al-Ma'mun ya, Al-Ma'mun sampai Mu'tasim billah. Saat itu semua orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, hanya dia mengatakan Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Ada 4 orang yang kemudian saat itu diseret dari rumahnya masing-masing. 3 orang meninggal dunia di perjalanan. 1 orang yang kuat, yaitu Ahmad bin Hanbal bin Ahmad. Orang yang kuat secara tubuhnya, orang yang fisiknya memang kuat, perawakan Ahmad bin Hanbal. Dia bertahan dari siksaan-siksaan, beberapa tahun dia disiksa. Sholat yang 300 rakaat menjadi 150 rakaat saat itu. Takbir. Dari 300 rakaat menjadi 150 rakaat Pak sholatnya. Maka kalau mereka yang sholat berjamaah saja masih malas-malas, perlu dipertanyakan Pak. Rasul saja yang dijamin masuk surga, yang kemudian dijaga dari dosa-dosa, sholatnya panjang setiap malam. Yang dilakukan Rasulullah SAW 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat atau 17 rakaat dalam Syafi'iyah sholat sunnah, jadi 29 rakaat. Ditambah 11 rakaat salat malam, 3-nya witir, 40 rakaat. 40 rakaat di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, di zaman para tabi'in, bukan sesuatu yang dilakukan oleh para ulama, tetapi dilakukan oleh para orang-orang yang soleh. 40 rakaat. Kau tak mampu dilakukan malam hari, mungkin diganti di waktu duha. Begitu orang-orang soleh melakukan salat. Berkumpul bersama orang-orang soleh melakukan salat, itulah daripada inti persatuan umat Islam untuk bisa menyatukan umat Islam. Sholat Pak, jangan mau kemudian kita diperbodoh dengan propaganda sehingga kemudian kita menjarak-jarak sholat. Bukan saya kemudian membatasi daripada protokol kesehatan, tetapi ada seorang ulama saat itu dia telah menutup dirinya menggunakan masker di saat sholat, tetapi ketahuan dia diminta untuk imam. Ada Habib di sini, silakan untuk menjadi imam. Dia menjadi imam, dikatakan sawu sufufakum, rapatkan saf kalian. Protokol Ustaz, corona Ustaz, tak bisa Ustaz, rapatkan saf kalian, kata Habib tersebut. Tidak mau juga. Saya sudah melepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Habib kata lama-lama di sini. Bukan sering-sering, hanya sesekali saja Habib di sini. Maka saya minta Habib menyampaikan kajian. Setelah menyampaikan kajian, dilihat berbalik badan seperti ini. Orangnya duduk bersama-sama, dekat-dekatan. Pas sholat berdiri di jarak-jarak Pak. Astagfirullah katanya. Bagaimana kemudian Allah akan tumbuhkan daripada rasa keimanan di dalam hati kalau kita tidak mengusahakan rasa keimanan? Bagaimana Allah akan mencabut daripada pandemi tersebut kalau kita kemudian hanya mementingkan daripada imun, bukan mementingkan daripada iman? Jadi jarak di jarak. Setelah itu ada foto-foto. Habib, kami minta foto bersama. Pas foto-foto pun bersama-sama, berdempet-dempet Pak. Astagfirullah gitu. Berdempet-dempet. Duduk-duduk dia berdempet-dempet, di pasar dia berdempet-dempet, di kantor kalian berdempet. Tetapi ketika sholat kalian di jarak-jarak. Hebat daripada propaganda yang hari ini dilakukan kepada kaum muslimin. Takbir. Menghadap Allah Subhanahu wa taala mereka berjarak. Padahal yang dikatakan fatakhtalifa qulubakum, kalau seandainya kalian menjarak-jarakkan fatakhtalifa qulubakum. Saddul khalal, tutup daripada celah-celah sholat. Kalau kalian tidak mengingat fatakhtalifa qulubakum, hati kalian tercerai-berai, kata Rasulullah SAW. Dan itu pula yang saat ini diagung-agung. Mereka hebat Pak. Senang orang-orang non-muslim saat ini masjid-masjid itu tutup. Senang saat ini orang-orang non-muslim, orang-orang yang mungkin hatinya lebih cenderung kepada orang-orang kafir,
Ini bebas bilang kafir karena di situ memang ada dalilnya. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhan non muslim gitu ya. Senang orang-orang non muslim, orang-orang kafirin gara-gara masjid saat ini banyak yang tutup. Senang mereka, Pak. Maka untuk membalikkan kesenangan mereka sebagai duka, lakukan sholat 5 waktu di masjid, terutama bagi laki-laki. Semarakkan daripada event-event bersama kaum muslimin. Penuhkan masjid. Kalau bisa lepas-lepas daripada ini sampai tangga-tangga duduk semuanya gitu kan. Undang semua orang. Pakai masker. Cuci tangan. Insyaallah semua kita seorang muslim adalah orang yang cuci tangan. Wudu dulu, Pak. Wudu dulu kita itu. Sedangkan kalau dia kemudian melakukan hubungan suami istri, dia melakukan mandi wajib. Kemudian dia harus wudu dulu sebelum melakukan sholat. Setelah dia kemudian bersuci tersebut. Nah, di sini tutup kesenangan tersebut dengan meramaikan jamaah kita sholat di masjid, Pak. Tutup. Saya membahas tentang satu skripsi saya, Al-Ikhtiyarat Al-Imam Syaukani fi bab salat jamaah. Saya membahas tentang satu kitab Sailul Jarar, tebalnya 1024 halaman, bersama Nailul Autar tentang bab salat berjamaah. Di situ ada kalangan daripada misalnya Rafi'i, Ramli, Nawawi mengatakan bahwasanya salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ini sunnah muakkadah. Tetapi atas semua itu, dan kalangan Hambali lebih tegas lagi ya, kawan-kawan dari Hambali mengatakan fardu ain. Tapi walaupun lepas daripada itu, apa yang dikatakan Imam Syaukani, la yang bagi, tidak pantas katanya bagi kaum mukminin, bagi kaum muslim meninggalkan sholat berjamaah. Tidak pantas kata Imam Ahmad bin Imam Syaukani. Lebih daripada beberapa hukum, kalau fardu kifayah, Pak, semuanya dijadwal saja. Ketua masjid bersama beberapa takmir saja di hari Senin. Kan fardu kifayah, betul, Pak? Kalau yang dilakukan oleh sebagian, maka sisanya tidak mendapatkan dosa. Kalau dia fardu kifayah. Kalau sunnah muakkadah, banyak orang-orang mungkin sholat di rumah, Pak. Tetapi lepas daripada semua itu, apa yang dikatakan Imam Syaukani, tak pantas, tak layak dia disebut muslim kalau dia meninggalkan sholat. Takbir sekali lagi, Pak. Itu yang kemudian kita sampaikan pada subuh kali ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin waktunya terlalu panjang. Panjang tak, Pak? Atau ini pas? Insyaallah kita saling bersilaturahmi ke depannya. Kalau nampak nanti kami di jalanan ujung batu sini, boleh ditumpangkan singgah. Kalau hujan mungkin kami boleh berteduh sebentar. Nampaknya itu Ustaz, dipanggil gitu, Pak. Jadi itu bentuk daripada kita saling kenal mengenal sebagai ukhuwah kaum muslimin, sesama kaum muslimin. Kami datang dari Indragiri Hulu bersama abang saya sendiri. Jadi kami punya channel namanya Muslim Mind. Boleh dikunjungi. Di situ ceramah-ceramah saya baik tentang akidah, tentang fikih, tentang persatuan umat dan yang lain sebagainya. Muslim Mind tersebut. Dan kami juga adalah orang yang sedang merintis pondok pesantren Ma'had Imam Syafi'i li Ta'sil Ilmi wa Tahfidzul Quran. Ada beberapa teman yang sudah pulang dari Yaman, termasuk saya 3 orang, dari Sudan 1 orang. 1 orang lagi sedang mengambil qiraah Hafiz an Asim min Tariqi Syatibiyah, mengambil satu riwayat Hafiz ya, di tempatnya di Payakumbuh bersama Syekh Sa'ad yang dari Yaman juga. Nah, itu jamaah sekalian, semoga kita saling bersilaturahmi ke depannya. Dan kami juga menghimbau, nah ini mungkin secara lisan saja, kami sedang membangun pesantren Ma'had seluas 6 hektar bersama teman-teman. Jadi ini baru memulai untuk membangun pesantren. Kami pecah dari 11 miliar rencana masjid, dari 1 miliar daripada rencana untuk asrama, itu kami pecah-pecah. Setiap orang bisa membeli 1 paket 10 batako hanya dengan Rp17.000. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Allahu waliyul taufiq wassadad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.